Kak JJ merasakan pukulan dari benda keras menghantam kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Pirani Almaira dari kelas 12 IPS. Di video kali ini saya akan membahas dan menceritakan sebuah kisah Sirio Martil. Oke, silakan menyimak video saya. Pertama-tama kita akan membahas kehidupan perjalanan Sirio Martil. Nama asli dari Sirio Martil ialah Rio Alex Bulo. Ia lahir di kawasan Sleman, Yogyakarta pada 2 Mei tahun 1978. Walau lahir di Sleman, Rio bukan keturunan orang Jawa. Nama asli dari Sirio Martil ialah Rio Alex Bulo. Ia lahir di Sleman pada 2 Mei tahun 1978 di Yogyakarta. Walau lahir di Sleman, Rio bukan keturunan Jawa. Nama tengahnya Alex berasal dari ayahnya yang berdarah Maluku. Sedangkan Bulo diambil dari marga sang ibu yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada usia 12 tahun, Rio terusir dari rumah akibat konflik dengan orang tuanya. Kabarnya, Rio tidak mau mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya, sehingga membuat sang ayah marah besar dan tidak mau menganggapnya sebagai anak. Ia lalu hidup bersama ibu angkatnya yang bernama Ibu Ina, yang berjualan sayur di Pasar Senen. Kawasan Pasar Senen di Jakarta terkenal dengan daerah rawan. Tumbuh besar di daerah lingkungan seperti itu membuat tingkah laku Rio tidak terkendali. Kabarnya Rio tetap bersekolah hingga lanjut ke jenjang perkuliahan. Setelah tamat, Rio beberapa kali bekerja sebagai berdagang, sopir taksi, dan berlanjut ke sebuah percetakan. Di tempat percetakan itulah Rio mulai membuat surat-surat palsu seperti STNK, BPKB, dan lain-lain. Suatu kali, polisi menggerebek tempat itu yang membuatnya kehilangan pekerjaan dan menganggur. Dari pekerjaannya itu, Rio berkenalan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan. Lalu beberapa waktu meningkat menjadi komplotan pencuri mobil. Ia lalu terjun mencuri mobil di daerah kawasan Bandara Soekarno-Hatta, di daerah Daan Mogot, dan juga kawasan Senayan. Rio sempat tersandung masalah ketika bos mobil penadah curiannya melaporkan dirinya ke polisi karena membawa lari mobil setorannya. Akibatnya, ia tinggal setahun di lembaga permasyarakatan di LP Cipinang. Setelah keluar di LP Cipinang, Rio melanjutkan pekerjaannya sebagai pencuri mobil. Selain itu, Rio menjalankan bisnis pembuatan surat kendaraan palsu lagi. Lazimnya kehidupan para kriminal, Rio sangat akrab dengan dunia malam dan narkoba. Uang hasil kejahatannya itu ia gunakan untuk berfoya-foya. Gaya hidup seperti itu tidak berlangsung lama ketika ia memutuskan untuk berkeluarga. Rio bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tuti Alawiyah di tahun 1994 yang langsung dinikahinya. Di mata keluarga besar sang istri, Rio dikenal sebagai berkepribadian yang sopan dan sangat menyayangi istri dan ketiga anaknya. Namun di luar rumah, sikap itu jelas sekali berbeda. Setelah kita membahas perjalanan kehidupan Sirio Martil, kita akan lanjut dengan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Sirio Martil. Jumat 12 Januari tahun 2001, suasana di Baturate, Banyumas, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa. Belum ada keramaian terlihat di kawasan wisata berhawa sejuk itu. Begitu pula suasana di Hotel Rosenda.
salah satu hotel di tengah kawasan wisata terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Di kamar 135 Hotel Rosenda, dua orang sedang berbicara santai. Rio, pengusaha asal Jakarta, berbicara panjang lebar tentang minatnya untuk menanamkan model bisnis perumahan di Batu Raden. Di hadapannya Pak JJ Suraji mendengar saja, sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserak di meja. Pak JJ Suraji sebenarnya tidak terlalu berminat. Kedatangannya semata untuk menyopiri mobilnya yang disewa oleh Rio untuk berkeliling. Lelaki 40 tahun itu menjalankan bisnis persewaan mobil. Obrolannya juga tidak terlalu cukup serius karena dilihat dari suara televisi yang cukup keras. Matanya sesekali melirik ke arah televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir. Tiba saja, buk! Pak JJ merasakan pukulan dari benda keras menghantam kepalanya. Hingga darah mengucur deras membuat ia tak sadarkan diri. Pukulan berkali-kali yang dilakukan oleh Rio itu menggunakan dua buah martil. Satu di tangan kirinya dan satu lagi di tangan kanannya. Darah dan isi kepalanya berhamburan. Tubuh Pak JJ itu akhirnya tergolek bersimbah darah di kursi. Melihat itu, Rio langsung membuang martilnya dan mengambil selimut juga spray untuk mengelap tangannya dan digunakan untuk menutupi tubuh korbannya. Tok 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 tok, Pak JJ, Pak JJ, terdengar suara pelayan memanggil-manggil sambil mengetuki pintu kamar hotel. Suara yang sempat membuatnya terkejut. Sebentar, saya masih mengobrol-ngobrol, kata Rio. Mendengarnya, pelayan segera meninggalkan kamar hotel itu. Merasa situasi sudah aman, Rio bergegas mengemasi barang-barangnya, lalu mengambil kunci mobil di saku celana Pak JJ berserta mengambil barang-barang berharganya. Di luar kamar hotel, Rio segera mencoba bersikap tenang dan melangkah menuju depan hotel. Tapi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapanya dan mendatanginya. Mana Pak JJ, Pak? Oh, dia masih ada di kolam renang, jawab Rio sekenanya. Pelayan itu langsung terkejut. Masalahnya, hotel di tempat ia bekerja tidak ada fasilitas kolam renang. Apalagi melihat gelagat Rio yang terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA. Pak, tunggu Pak. Pelayan itu berteriak agak keras untuk menghentikan langkah Rio sambil berusaha menarik perhatian di sekitarnya. Ia langsung menyusul Rio ke parkiran. Teriakan itu ternyata membuat Rio panik. Ia berusaha memasuki mobil, tapi para petugas keamanan hotel yang sudah lebih dulu curiga ada ketidakberesan sudah lebih sigap dan memburunya. Rio terpancing melawan mereka dengan kekerasan, menyerang para petugas satpam hingga timbul kegaduhan di ruang parkir. Banyak orang yang berdatangan dan membantu. Rio berhasil diringkus dalam waktu singkat. Semula orang-orang berpikir yang diringkus itu adalah maling. Rio akhirnya berhasil diamankan dengan cara diikat di pos keamanan, tapi ia tetap berusaha kabur. Sejumlah pegawai segera tersadarkan karena mereka tidak melihat adanya Pak JJ yang memang mereka kenal baik karena biasa menyewakan mobil kepada para tamu hotel.
beberapa orang segera bergegas menuju kamar 135. Pintu kamar dibuka dengan kunci cadangan. Saat pintu dibuka, pemandangan di dalam sana sungguh mengenaskan. Tubuh Pak JJ ditemukan duduk di dalam kursi hotel dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi. Ditutupi spray dan selimut, para pegawai merasa tegang melihat kenyataan itu terjadi di tempat mereka bekerja. Tak lama, polisi yang dihubungi segera mendatangi dan memeriksa TKP tersebut. Alangkah terkejutnya, dalam catatan polisi, ia telah melakukan 3 kali pembunuhan dengan motif yang sama sebelum korban Pak JJ Suraji. Pembunuhannya yaitu menginap di sebuah hotel, lalu membunuh sopirnya, kemudian membawa lari kendaraan curian tersebut. Pembunuhan pertama ia lakukan di daerah Bandung di Hotel Naripan. Pembunuhan yang kedua ia lakukan di daerah Semarang di Hotel Adem Ayem. Begitu pula dengan pembunuhan yang ketiga ia lakukan di Surabaya di Hotel Mirama. Media masa itu menjulukinya sebagai Sirio Martil atau si Martil Maut. Proses hukuman Sirio Martil. Persidangan atas terdakwa Sirio alias Pulo dilakukan di Pengadilan Negeri Banyumas. Ia didampingi oleh pengacara dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dari Universitas Jenderal Sudirman. Dalam beberapa tahap persidangan, ia tampak tenang dan pasrah. Pada tahun 2001, tanggal 14 Mei, ia telah dijatuhi vonis hukuman mati berdasarkan bukti-bukti kekejamannya dalam membunuh korban beserta motif perampasan mobil kendaraan milik korban. Akhir hidup Sirio Martil. Rio terus menjalani hukumannya di Lapas Nusa Kambangan. Di lapas tersebut, ia mendapatkan teman satu sel yang bernama Iwan Zulkarnain. Namun, ketenangan dalam lapas tidak berlangsung lama, lantaran pada tanggal 2 Mei tahun 2005, Iwan ditemukan mati mengenaskan di dalam kamar mandi. Hal itu membuat lapas gempar. Semua tudingan langsung dituju oleh Rio, lantaran dia teman satu sel dengan Iwan. Awalnya Rio tidak mau mengakui. Berbagai pendekatan dilakukan oleh polisi dan akhirnya membuat Rio mengakui bahwa ia telah membunuh Iwan lantaran kesal dan tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh Iwan yang dituju kepadanya. Hal itu membuat hukuman eksekusi matinya dipercepat. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2008, pukul 12:30 malam, ia resmi dieksekusi mati di Karangtengah, Cilongok, Banyumas oleh ke-12 regu penembak. Pada malam itu, ia meninggal dunia, lalu dimakamkan di TPU Sipo, Kejawar, Banyumas. Sekian cerita dari saya, Abirani Almairah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.